Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik semua, mulai hari ini ya, minggu dan sampai seterusnya. Jadi tiap minggu saya akan coba memberikan sedikit pengalaman dan ilmu saya untuk adik-adik semua belajar tentang budidaya tanaman dan cara bercocok tanam. Jadi di sini saya akan coba adik-adik untuk bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu mengisi kegiatan adik-adik semua pada saat hari libur, tetapi akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat adik-adik semua. Tujuannya di saat nanti adik-adik lulus dari pesantren ini atau dari pondok pesantren ini, adik-adik punya keahlian. Misalnya adik-adik pengen mengembangkan keahlian adik-adik itu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Ya, jadi belajar sambil bermain itu akan mendapatkan ilmu yang, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat adik-adik semua. Nah, hari ini saya akan coba ngajarin atau memberikan pelajaran ke adik-adik tentang cara menyemai biji kurma, atau bahasa Indonesianya menyemai itu sama seperti kita menanam. Jadi lawan kata atau persamaan kata dari menyemai itu adalah menanam biji buah. Nah, hari ini Bapak akan memperkenalkan dan mengajarkan ke adik-adik semua, yaitu tentang menyemai biji kurma. Ya, nanti akan Bapak jelaskan cara-caranya dan alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk menyemai biji kurma. Ya, tapi perlu diingat ya, ini hanya sekedar, tadi Bapak di awal sudah bilang, bermain sambil belajar. Jadi belajar ini nggak ada ulangannya nanti gitu, nggak akan atau nggak ada ujiannya, nggak akan mempengaruhi adik-adik untuk misalnya menjadi faktor nanti adik-adik nggak naik kelas atau apa, enggak sama sekali. Jadi kegiatan ini sekedar untuk mengisi adik-adik di saat libur, ada kegiatan gitu ya. Nah, makanya Bapak tadi menjelaskannya tuh kita bermain sambil belajar untuk mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat buat adik-adik semua pada saat nanti adik-adik udah lulus dari pondok pesantren ini. Ya. Nah, ini seperti yang adik-adik tahu, ini biji kurma ya. Jadi kita coba untuk menyemai biji kurma. Menyemai itu sama seperti menanam. Sama seperti menanam. Nah, nanti caranya akan Bapak kasih tahu. Menanam atau menyemai biji kurma bisa menggunakan media apa saja ya. Nah, silakan dicatat ataupun kalaupun itu diingat ya. Jadi menyemai itu sama seperti menanam, dan nanti kita akan siapkan alat-alatnya untuk menyemai. Nah, yang pertama kita harus siapkan wadah ya. Wadah untuk menyemai biji kurma tadi. Nah, wadah ini bisa menggunakan wadah apa aja ya, seperti misalnya wadah untuk makan. Yang paling penting adalah ada tutupnya dari wadah tersebut. Ya, tolong diingat nanti wadahnya bisa menggunakan apa saja. Yang paling penting adalah wadah tersebut ada tutup. Nah, setelah wadah kita siapkan dan ada wadahnya, kita gunakan atau kita menggunakan sebagai medianya itu adalah tisu. Ya, kita masukkan aja tisu, kurang lebih sekitar 3 atau 5 lembar tisu ya. Nah, caranya seperti ini, tolong ya diperhatikan ya. Nah, caranya seperti ini, kita masukkan tisu, ini 1 lembar, terus ini 2 lembar ya. Terus kita tumpuk-tumpuk aja tisunya. Nah, seperti ini. Nah, ini 1 lembar lagi. Jadi wadahnya cukup dengan tisu 3 lembar.
Nah, wadah ini juga bisa digunakan wadah yang besar ya. Tergantung jumlah biji kurma yang akan kita semai. Jumlahnya berapa, kalau banyak ya wadahnya harus lebih besar lagi. Nah, kalau ini masih dalam proses belajar, makanya Bapak menyediakan wadahnya yang sedang atau yang kecil seperti ini ya. Nah, ini yang ketiga, tisu yang ketiga kita masukkan lagi. Nah, selanjutnya setelah tisu kita siapkan dan kita masukkan, kita siram dengan air. Jadi media yang kita gunakan adalah sebenarnya bukan media tanah, tapi media air. Nah, makanya menyemai itu bisa digunakan dengan beberapa media. Bisa menggunakan air, bisa menggunakan tanah, bisa menggunakan pupuk kompos yang biasanya itu adalah campuran dari daun-daun kering ya. Nah, dengar waktu pelajaran di SD mungkin, nah itu pupuk kompos itu terbuatnya dari apa? Itu adalah dari daun-daun kering atau sayuran-sayuran bekas di rumah tangga. Nah, itu dikeringkan akan menjadi kompos. Nah, setelah tisu sudah siap, wadahnya juga kita sudah siap, kita guyur dengan air, kita basahi dengan air. Nah, ini ya kita coba basahi. Jadi sampai seluruh permukaan tisu itu rata. Rata itu maksudnya basah dengan air gitu ya. Kalau misalnya masih kurang, nggak apa-apa, kita tambah aja. Nah, coba perhatikan ya. Kita lihat basah, tisunya sudah, permukaannya sudah basah semua ya dengan air. Kita lihat basah semua dengan air. Terus kita ratakan tisu yang tadi sudah kita masukkan. Nah, ada sisa air yang di dalam wadah ini, itu kita buang. Jadi nggak boleh ada sisa air yang tergenang di dalam wadah ini. Ya, jadi kita buang. Yang paling penting adalah posisi tisunya basah dan tidak banjir. Ya, tidak ada tersisa air di dalam wadah. Terus sampai dia posisinya nggak ada lagi sisa air di dalam wadah ini. Kalau masih ada kita buang, masih ada kita buang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika ini tergenang air, kalau kita nanti menyemai, memasukkan biji kurma ini ke dalam wadah untuk proses menyemai, dikhawatirkan nanti biji kurmanya busuk. Kenapa? Karena terendam air terlalu banyak di wadah ini. Ya, paham ya? Kenapa nggak boleh banyak air gitu? Dikhawatirkan busuk ya biji kurma. Kalau masih ada tersisa kita buang lagi, kita tuang. Nah, yang ini dirasa cukup karena sudah kering, maksudnya sudah tidak ada tersisa air ya. Ya, coba perhatikan ya, nggak ada lagi yang tergenang air. Nah, jika dirasa cukup, baru kita siapkan biji kurma. Nah, sebelum Bapak memberikan contoh tentang menyemai, memasukkan biji kurma ke wadah yang udah tisu dibasahkan tadi, Bapak sedikit ingin menjelaskan tentang biji kurma yang nantinya akan kita bisa dapatkan di mana gitu. Ya. Nah, adik-adik semua, ketika nanti misalnya orang tuanya lagi beli biji kurma, lagi beli buah kurma di supermarket atau di toko makanan atau di toko buah. Nah, daging kurmanya dimakan, tetap adik-adik makan gitu. Nah, nanti biji kurmanya jangan dibuang, sayang. Nah, bisa dimanfaatkan untuk ditanam atau disemai. Tapi ketika nanti biji kurma, buah kurmanya sudah, daging kurmanya sudah dimakan, biji kurmanya itu kan masih banyak, kadang-kadang ada lendir, ada lengket gitu ya. Ya pernah ya, ada adik semua pernah ya makan kurma.
terus bijinya itu masih ada lendirnya, masih ada lengket. Nah itu harus dicuci dulu, ya harus dicuci dulu bersih karena apa? Dikhawatirkan ada bakteri yang nempel atau ada jamur yang nempel di biji kurma tersebut. Nah ketika sudah bersih, kita cuci bersih, baru bisa diproses untuk dilakukan penyemaian. Ya, paham ya? Nah kalau biji kurma yang bapak punya ini, nah memang ini sudah jadi seperti ini. Jadi sekarang ini di bidang pertanian atau di bidang perkebunan sudah banyak yang menjual biji kurma, posisinya ini udah siap semai gitu, udah siap untuk ditanam. Nah ini dari Bapak Arif, kebetulan beliau adalah pengurus yayasan di sini, dan memang ini sudah lama direncanakan untuk Bapak Arif beli ini, sudah lama direncanakan untuk memberikan edukasi gitu ya, memberikan pelajaran ke adik-adik semua, sehingga adik-adik punya ilmu yang sangat bermanfaat ketika adik-adik nanti udah lulus dari pondok pesantren ini. Kalau mau buka usaha misalnya, mau berkebun, mau apa, kan udah punya dasar gitu ya, udah punya pelajaran, udah punya ilmu yang didapat. Nah sekarang kita lanjutkan lagi ke proses menyemai tadi. Nah ini jenis kurmanya, ini jenisnya barhi, atau buah kurmanya ini jenis barhi yang kebetulan berasal dari Thailand. Ya. Nah caranya seperti ini. Biji kurma itu ada dua permukaan seperti uang koin, uang logam. Uang koin atau uang logam itu ada dua permukaan, yang satunya itu seperti angka ya kalau di koin itu, yang satunya itu gambar. Nah biji kurma juga sama, mempunyai dua permukaan. Permukaan yang pertama yang ada lekukan seperti ini ya, perhatikan. Nah yang kedua di baliknya itu yang rata. Ya, ini ada juga pertama yang lekukan, terus yang kedua rata. Ya. Nah cara meletakkannya di wadah, ini posisi yang ada lekukannya di bawahnya itu, yang ada lekukannya itu harus di posisi bawah ya, seperti ini. Nah seperti ini. Coba perhatikan. Jadi yang lekukannya ada di posisi bawah. Jangan terbalik ya. Karena apa? Nanti akan muncul atau timbul kecambah dan akarnya itu dari atas justru. Ya nanti Bapak punya contohnya seperti ini ya, yang udah tumbuh akar. Nanti akan Bapak perlihatkan contoh yang udah tumbuh akar. Ya, jadi yang ada lekukannya pada saat menyemai harus di posisi bawah meletakkannya ya. Ya paham ya? Nah kita susun. Jadi biji kurmanya itu kita susun di dalam wadah. Ya kasih jarak sekitar 1 cm atau 2 cm lah. Jangan terlalu rapat banget atau jangan terlalu numpuk banget ya. Bisa, ditanam di tanah pun bisa. Cuma memang proses menanam di tanah dengan media air seperti ini, kalau di tanah itu membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Kadang-kadang nanti ada malah, misalnya nih udah nanam di tanah, lupa pernah nanam kurma enggak gitu. Karena apa? Proses numbuhnya akar sampai daun itu lama banget. Ya mungkin bisa 2 bulan, mungkin bisa 3 bulan. Tapi kalau proses menyemai atau menanamnya di media air seperti ini, itu membutuhkan waktu minimal 21 hari sudah timbul, sudah tumbuh akar dan kecambah. Nah seperti ini 21 hari ya. Ini jenis kurma barhi. Bapak waktu itu menyemai tanggal 7 bulan Juli tahun 2020, bulan kemarin ya. Nah ini dibuka akhir bulan Juli tanggal 31 ya. Ini sudah tumbuh akarnya. Nah nanti ini akan kita tanam ya, di akhir sesi belajar hari ini kita akan tanam ini. Nanti medianya sudah disiapkan. Oke kita lanjutkan ya, kita susun lagi. Susun yang rapi ya, terus kasih jarak ya sekitar 1 cm atau 2 cm. Jangan terlalu numpuk.
Tapi pada dasarnya yang adik-adik harus perlu ingat dan harus diingat ya waktu meletakkan biji kurma ini ya, yang lengkokannya tadi ada di posisi bawah. Nah itu aja yang paling penting ya. Nah seperti ini kurang lebih. Nah, ya tersusun rapi, ya tersusun rapi. Jadi dok, ini bisa dilihat tersusun rapi ya. Jadi meletakkannya seperti ini. Nah setelah ini kita tutup wadahnya. Kenapa sih harus ditutup gitu? Mungkin ada lah bapak ada sedikit. Mungkin sudah ada yang tahu kenapa mesti ditutup. Kita harus tutup. Nah kira-kira dalam pemikiran adik-adik kenapa harus ditutup? Tutup yang rapat ya. Nah seperti ini. Nah ada yang tahu nggak kenapa harus ditutup rapat? Nah untuk menghindari, kenapa harus ditutup rapat? Untuk menghindari ada udara masuk dari luar. Karena apa? Udara yang masuk dari luar ketika sudah masuk ke wadah ini itu akan menimbulkan jamur, akan juga menimbulkan bakteri, sehingga apa? Mudah sekali busuk nanti biji kurma yang ada di dalam. Makanya harus ditutup dengan rapat ya. Nah setelah ditutup rapat ini juga nggak boleh terkena cahaya lampu, karena wadahnya yang transparan seperti ini nggak boleh terkena cahaya lampu dan nggak boleh ada terkena sinar matahari. Dia harus di posisi gelap. Mungkin pada saat ada di SD pernah nggak ada pekerjaan rumah atau ada PR atau ada prakarya ya, kalau bahasanya itu ada pekerjaan apa, bikin nanam ini apa, kacang hijau. Oke. Ya, yang nanti buahnya jadi apa, yang sayurnya itu jadi toge gitu. Pernah ya? Sama seperti ini. Cuman yang membedakan kalau kacang hijau, kita menanam kacang hijau, yang membedakan kacang hijau mah bebas. Bebas itu dalam artian nggak usah ditutup juga nggak apa-apa, kan? Atau juga dia nggak usah dalam posisi gelap, nggak apa-apa. Dia kena sinar lampu atau kena cahaya matahari juga nggak apa-apa kalau kacang hijau. Tapi kalau untuk biji korma itu mendapat perlakuan yang berbeda dari kacang hijau tadi. Ya, alasannya kenapa tadi yang Bapak jelasin ya. Alasannya kenapa? Untuk menghindari bakteri dan jamur. Sehingga kalau bakteri sudah masuk atau jamur sudah masuk, itu menyebabkan biji kurma jadi busuk. Ya paham ya? Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini supaya menghilangkan adik-adik nggak jenuh, ya, nggak ngantuk, karena Bapak perhatiin juga masih ada juga yang ngantuk. Boleh, nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan dari luar. Kalau kapas butuh banyak kapasnya gitu ya. Kalau Bapak sih siapinnya pakai kantong kresek warna hitam. Nah kalau Bapak siapinnya pakai kantong kresek warna hitam. Tapi dengan menggunakan kain seperti ada tadi yang diusulkan atau idenya, nggak apa-apa, bagus. Yang paling penting terhindar dari cahaya lampu atau sinar matahari yang bisa masuk ke wadah yang warnanya transparan. Kecuali ya, wadah yang kita gunakan itu ada warnanya, berwarna gitu, kayak gini warnanya. Misalnya hijau ini wadah lah, anggaplah ya. Kayu ini misalnya wadah, dan wadah ini ada tutupnya. Nah ketika kita menyemai biji kurma, nggak akan mungkin masuk kan matahari atau sinar lampu ke wadah yang ada warnanya, apa yang berwarna seperti ini. Nah kalau wadah ini kan transparan, bening, ya begini aja udah kelihatan ya. Apalagi nanti ada sinar lampu atau misalnya Tupperware, wadah makan yang warna oranye, yang warna apa, merah atau yang warna biru. Yang penting ada tutupnya.
bisa digunakan dan nggak perlu dibungkus dengan penghalang sinar lampu atau kresek atau apa segala macam. Ya, ada lagi nggak? Ada yang mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Paham ya? Nanti mungkin minggu depan, ini karena baru awal hari pertama kita mulai belajar seperti ini. Nah, mulai minggu depan usahakan bawa buku ya seperti Karido. Karena apa? Ini pengalaman Bapak, baik di sekolah maupun di acara-acara pun, ketika ada yang memberikan pelajaran atau ada yang menjelaskan, nah kalau mengandalkan cuma memori di kepala kita, sehari, 2 hari, 3 hari itu lupa, insya Allah lupa, yakin. Nah tapi kalau dicatat atau minimal direkam lah ya, misalnya, pasti akan selalu kebaca sama kita. Nah mulai minggu depan seperti Karido itu bawa buku ya sama Bunda. Jadi kita akan mencatat apa yang dijelaskan supaya terus ingat gitu. Kalau mengandalkan ingatan di kepala kita atau memori yang ada di kepala kita, nggak usah kita nunggu seminggu, 3 hari juga nanti apa yang Bapak jelaskan hari ini, ketika nanti 3 hari ada yang nanya, 3 hari kemudian ada yang nanya, pasti nggak bisa jawab pada hari, pasti lupa ya. Bisa ya? Mulai minggu depan untuk pelajaran yang kedua, untuk materi pelajaran yang kedua, adik-adik bawa buku untuk mencatat. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum Bapak lanjutin ke proses berikutnya? Kalau Boleh, gak masalah kita. Nanti munculnya atau tumbuh daun sekitar seminggu atau 2 minggu sudah muncul, sudah tumbuh daun. Kenapa? Hah? 2 minggu kurang. Kalau yang bagus seminggu juga sudah tumbuh daun. Maksimal 2 minggu sudah tumbuh daun. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, nah setelah ini sudah siap, jangan lupa dikasih tanda. Minimal tanggal hari ini kita nyemai, kita tulis. Nah caranya gimana? Caranya kita siapin kertas kosong. Nah ini kita kasih tanda ya. Ya tujuannya untuk mengingat kita kapan proses kita menyemai hari ini, tanggalnya ya. Tadi Bapak bilang di awal, proses menyemai ini membutuhkan waktu minimal, ingat ya, minimal 21 hari akan tumbuh akar seperti ini. Membutuhkan waktu minimal 21 hari untuk tumbuh akar dan kecambah. Lebih dari 21 hari, misalnya 23 hari, 25 hari, bahkan 1 bulan, lebih bagus lagi. Karena biasanya ketika kita baru buka ini sebulan, itu selain akar, selain tumbuh akar, dia juga akan tumbuh kecambah. Kecambah ada yang tahu apa arti kecambah itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau akar kan sama-sama kita tahu lah ya. Nah kalau kecambah itu adalah calon tunas daun atau calon tumbuhnya tunas daun. Nah itu disebut kecambah. Kalau nanam kacang hijau tadi yang tumbuh putih, warna putih-putih itu, nah itu disebut kecambah. Nah kecambah itu adalah calon tunas daun, calon daun yang bakal tumbuh. Ya.
Jadi minimal 21 hari, 23 hari, 25 hari, maksimal 1 bulan nggak apa-apa dibuka. Tapi yang perlu menjadi catatan, jangan kurang dari 21 hari. Ya. Jangan kurang dari 21 hari. Karena batas minimum untuk tumbuhnya akar adalah 21 hari. Jadi jangan penasaran nanti sebelum 21 hari udah dilihat, udah dibuka. Nah makanya ini Bapak bikin ada tandanya, tanggal hari ini tuh tanggal berapa. 21 hari setelah hari ini kita perkirain aja tanggal berapa gitu. Oke ya, hari ini tanggal berapa? Kita catat. Nanti kita tempel di sini. 9 ya. 9 Agustus. Udah cepet ya. Tanggal 9 bulan 8 tahun 2020. Nah jangan lupa juga jenis kurmanya kita catat. Karena jenis kurma macam-macam. Ada beberapa jenis, ada sekitar 10 bahkan mungkin lebih dari 10 jenis nama jenis. Jadi kalau adik-adik orang tuanya beli kurma, nah itu jenis apa itu macam-macam. Nah makanya ini kita tulis jenisnya, ini jenis Barhi ya dari Thailand. Kita tulis juga di sini Barhi. Nah ini Pak, ini tanggal 9 Agustus 2020, 21 hari setelah tanggal 9, tanggal berapa? 21 hari setelah tanggal 9, coba ada yang tahu nggak tanggal berapa? Ya mati? Tanggal 30, itu minimal. Tinggal ditambah aja ya, 9 ditambah 21, 30. Atau 30 dikurang 21, 9. Atau dikurang 9, 21 gitu. Jadi sebelum tanggal 30 jangan dibuka. Lewat dari tanggal 30 lebih bagus. Misalnya kita mau buka nanti tanggal 2 September gitu bulan depan, atau tanggal 1 September bulan, nggak apa-apa, lebih bagus. Ya paham ya? Jadi tujuannya buat ngingetin. Nah kita taruh di atas ini, terus kita tempel supaya nggak jatuh ya. Gak usah banyak-banyak ya, sedikit aja, yang penting asal nempel kertasnya. Kita tempel. Nah jadi seperti ini ya. Nah baru kita masukkan ke kantong plastik atau kresek warna hitam, supaya tadi nggak ada sinar matahari yang atau sinar lampu yang bisa masuk ke wadah ini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kita sudah selesai melakukan proses nyemai. Nah, seperti ini kira-kira. Nanti ini kita simpan di ruangan kelompok. Ini saya namakan kelompok 1. Ya, ini ruangan ini ya, yang di sini. Nah, ini saya namakan ruangan 1. Dan Bapak perlu atau adik-adik yang kira-kira lebih enak nih ya, ditentuin atau ditetapkan ketua kelompok deh ya. Jadi ketua kelompok itu adalah untuk nanti misalnya mau minggu depan lagi kita belajar,
Takutnya adik-adik yang lain lupa, ketua kelompoknya yang ngingetin. Atau ketua kelompoknya juga nanti Bapak serahin yang hasil nyemai hari ini dari adik-adik semua. Nanti ketua kelompok yang menjaga supaya apa? Supaya ini tetap ya dalam keadaan baik gitu ya. Nggak berantakan, nggak acak-acakan. Nah Bapak nggak akan nunjuk siapa ketua kelompoknya. Ya silahkan dari adik-adik aja siapa yang bakal nanti mewakili adik-adik untuk jadi ketua kelompoknya. Kak Arido aja ya. Jadi semua setuju Kak Arido untuk yang jadi ketua kelompoknya ya. Nah, nanti Bapak serahin ini ke Kak Arido. Boleh diikat aja biar ini pakai karet ya. Tapi hati-hati, jangan sampai yang di dalamnya biji kurma tadi berantakan ya. Nanti kalau teguling atau berantakan yang ada di dalam, numbuh akarnya nggak akan beraturan. Soalnya apa? Posisi yang tadi Bapak udah letakin biji kurma itu sudah diatur supaya nanti akarnya itu tumbuh dari yang atas tadi. Pokoknya jangan sampai nanti misalnya nih ketua kelompoknya Kak Rido sedang ada di mana gitu ya. Terus ini nanti diacak-acak gitu, ada iseng atau ada yang ngebuka atau dilihat-lihat berantakan. Jadi proses menyemai atau belajar menyemai hari ini jadi sia-sia. Ya. Nanti Bapak serahin ini ke Kak Rido. Ya, nanti ketua kelompok silakan ini simpan, bisa di atas lemari, bisa. Toh ini juga nggak kotor kan? Artinya ini posisinya bersih. Bisa juga di dalam lemari misalnya, bisa di kolong tempat tidur, nggak apa-apa. Yang paling penting ketua kelompok bertanggung jawab menjaga hasil belajar hari ini, hasil belajar menyemai hari ini. Jadi yang bertanggung jawab adalah ketua kelompoknya. Oke ya, paham ya? Ini Bapak serahin ke Kak Rido. Ya mau taruhnya di mana nanti ketua kelompok. Jadi nanti tugasnya Kak Rido adalah itu nggak difungsiin Pak. Mati ya. Jadi tugasnya ketua kelompok yang pertama menjaga itu tadi. Yang kedua nanti minggu depan adalah untuk mengkoordinir, mengingatkan nanti belajar yang selanjutnya. Ya. Oke. Masih ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke ini yang kedua? Jadi cara menanam ini. Ini kita akan tanam ya, masing-masing satu orang nanti tanam satu. Masih ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Oke, kalau nggak ada, maaf Pak sini. Berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang satu ya. Jangan dimakan. Jangan dimakan ya. Jangan dimakan ya. Kalau aja ya. Ada ini biar kalian gemuk ya. Pesantren tuh. Cukup. Berapa lagi? Kayak brownies yang banyak. Bolu. Buat kelompok kedua. Oh dibolongin tuh. Oh iya ya. Ditekan ke mana? Nah, ya adik-adik bisa perhatiin ya, kenapa dibolongin sampingnya, kenapa dibolongin bawahnya juga ada dibolongin ya. Nah sebenarnya wadah ini bisa aja pot yang lebih besar atau bisa aja polybag yang lebih besar. Tapi Bapak ingin supaya kita lebih pertama hemat dalam penggunaan semua media. Karena apa? Ya nggak pantas juga ya kalau kita misalnya pakai pot yang besar, sedangkan kita baru nanam biji doang begini gitu. Kayaknya nggak ini aja gitu, nggak pantas. Kecuali kita nanam yang udah jadi pohon, terus di potnya yang gede, ya pantas lah kelihatannya gitu. Kalau cuma baru biji begini, makanya untuk lebih hemat, Bapak juga pakai wadahnya ya.
lebih kecil. Dan ini juga kalau bahasanya di lingkungan hidup itu disebutnya go green ya, artinya memanfaatkan barang untuk lingkungan gitu. Jadi bahasanya tuh seperti ya harus hijau lah gitu ya. Oke ya, semua udah pada pegang ya, semua media untuk yang proses menanam. Ini yang akan kita tanam pertama adalah untuk jenis barhi ya. Oh iya, pelupa Bapak satu lagi mau menjelaskan dulu ini medianya apa ya. Tadi yang Bapak bilang itu kompos. Bisa aja ini tanah, nggak apa-apa. Jadi ada beberapa macam. Ada beberapa macam media yang bisa digunakan selain kompos tadi kan, tanah juga bisa. Ya. Nah, karena di sini juga ya rada sulit juga untuk mendapatkan tanah. Nah, makanya Bapak pakai media ini. Nah, caranya seperti ini, kita ambil ya biji kurma yang sudah tumbuh akar. Nah, ini kita lubangi aja. Ayo bareng-bareng deh, contoh Bapak kasih contoh. Ini lubangi. Udah semua. Ayo bareng-bareng. Ya pokoknya secukupnya nanti biji kurma. Kira-kira aja tuh, kira-kira segini. Enggak usah dalam-dalam. Gedenya. Kurang gede. Ini. Itu kayak Bapak nih. Kurang. Yang penting lebar ya. Jangan dalam. Yang penting lebar nih. Kayak Bapak kan lebar nih. Dalamnya kan enggak. Nih gini tuh. Enggak apa-apa. Tuh segede-gedenya juga enggak apa-apa. Gitu bagus. Iya. Iya bagus itu segini. Pokoknya gede ya, lebar ya. Gak usah dalam-dalam nggak apa-apa. Yang penting lebar. Supaya apa nanti biji kurmanya muat masuk. Udah semua. Udah semua. Nih Bapak bagiin bijinya ya, biji kurmanya satu-satu ya. Iya boleh gitu. Iya. Nah Bapak bagiin biji kurmanya satu-satu yang sudah tumbuh akar nih. Pegang. Pegang. Oh ini kan. Nah ini. Udah ya, semua udah pegang media, wadah, terus juga sudah masing-masing memegang biji kurma. Nah sekarang Bapak kasih contoh cara menanamnya. Nah ingat ya, posisi yang tumbuhnya akar. Ingat, posisi yang ada tumbuhnya akar di posisi atas pada saat kita tanam. Begini, kita tidurin ya. Nih. Nih. Ingat ya. Coba lihat dulu akarnya di mana. Nih lihat nih. Nih yang Bapak kasih contoh. Nah. Ya. Ya. Jangan salah. Ini kayak gini. Jadi bagian ininya ada di bawah. Bagian ininya ada di bawah. Nah makanya ininya aja diperbesar nih. Dilebarin lagi. Sebelah sana deh, takutnya nanti ini kena wadah ini tuh. Keluarin dulu itunya. Ini taruh dulu. Taruh sebentar ya. Coba maaf. Mana tadi? Baru tutupin lagi pakai ini. Gak usah padat juga nggak apa-apa. Yang penting tutup aja. Nah,
Nanti si akar tadi itu akan tembus juga ke bawah gitu. Ya, akan menerobos tembus ke bawah. Yang penting diisi dulu, baru pada sini. Nah, rata kan? Kalau di sini masih kurang, nah ingat nih ya, lihat seperti ini meletakkannya, menanamnya. Nah. Ya. Taruh dulu sebentar ke Bapak kesini dulu. Coba. Ayo. Letakkan. Nah, iya benar. Nah, tutup. Ini boleh nggak? Di bawah. Di bawah. Enggak, jadi di bawah. Yang tumbuh akarnya di bawah. Itu kan yang tumbuh akarnya. Nah, itu di atas. Ah, iya. Jadi yang di bawah. Ya. Coba Baru tutupin ya. Nah, iya. Tutupin kayak kali tadi. Ini. Udah sama deh tadi. Ya, Tanya sama. dulu. Yang itu Boleh gitu. Ya. Akan sedikit lah. Nah, ya benar itu ya. Timbul. Udah ya, tutupin ya. Iya benar. lihat itu bener kan? Benar. Tutup. Timbul. Kalau kurang ya. Berarti yang tumbuh akarnya di atas, Pak. Tetap di atas, tapi Cuman posisi akarnya di ujungnya di bawah. Oh, ujung akarnya di bawah. Ujung akarnya yang di bawah. Karena nanti dia akan tembus ke bawah. Udah semua ya begini ya. Ya sebenarnya sih dua-duanya juga bagus ya, tapi Bapak lebih sering menggunakan medianya kompos. Kenapa? Nanti kalau udah tumbuh daun, kompos ini kan sifatnya lunak ya. Jadi ketika kita mau udah tumbuh daun, ketika kita mau pindahkan ke wadah yang lebih besar, ngambilnya gampang atau nyabutnya gampang. Tapi kalau akar sudah nempel di tanah, kalau tanah nih ya, kalau kita menggunakan tanah, kalau akar sudah nempel di tanah, udah kemana-mana, nah nanti nyabutnya susah. Karena apa? Nyabut pohon juga jangan sembarangan. Gak boleh ada akar yang putus. Percuma nanti adik-adik misalnya nih, tumbuh pohon udah nih ya, tumbuh kurma, nanamnya di tanah. Begitu kita mau pindahkan ke wadah yang lebih besar, terus kita cabut, akarnya ada yang putus, percuma, nggak akan jadi pohon itu. Karena apa? Nyawanya pohon itu adalah akar. Ya, paham ya? Makanya Bapak sering menggunakan media kompos untuk memudahkan kita kalau nanti sudah tumbuh daun, akarnya itu atau pohonnya itu gampang dipindahkan ke media yang lebih besar. Nanti kalau udah tumbuh daun, kita pindahkan ke media yang besar, misalnya ke pot gitu ya, ke pot yang besar. Nah isinya tanah nggak apa-apa di situ, karena udah tumbuh kan. Itu nggak akan kita pindah-pindah lagi, kecuali nanti mau kita pindah nanamnya di tanah gitu. Nggak apa-apa. Ya, jadi bisa menggunakan tanah nanti ketika sudah mau dipindah ke media yang besar. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang tanyain? Ada yang mau ditanya? Gak apa-apa, nggak diomelin kok. Malah bagus kalian kalau adik-adik kalau ada yang mau ditanyain. Jadi rasa ingin tahunya lebih besar gitu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, ini Bapak serahin lagi ke adik-adik semua nanti untuk disimpan ya. Ingat ya, disimpan. Jangan nanti udah begini adik-adik naruhnya sembarangan, berantakan lagi. Udah gitu juga pengalaman yang udah nggak ada yang peduli gitu nanti. Jadi percuma kita belajar hari ini kalau nggak ada ilmu yang kita dapat gitu. Makanya nanti ini tolong disimpan dan tanggung jawab ketua kelompok yang kelompok ini ya, untuk menjaga
dan berkoordinasi, berembuklah sama adik-adik sama teman-teman semua, ketua kelompoknya, dan bertanggung jawab menjaga ini. Ini juga sama, bisa ditaruh di ruangan, ya, atau di bawah tempat tidur. Toh ini juga tempatnya nggak kotor. Ya. Nah nanti proses pertama ini, kalau mau nyiram kan harus disiram, ya. 3 hari setelah hari ini disiram nggak apa-apa. Misalnya nih hari ini apa? Hari Minggu, ya. Senin, Selasa, Rabu disiram. 3 hari sekali aja. Karena apa? Ini medianya ini nggak cepet kering. Jadi kalau misalnya kering disiram itu kalau udah lihat medianya kering ya apa? Disiram itu kalau sudah lihat medianya kering. Kalau masih basah nggak usah. Nah nanti proses nyiramnya jangan di kamar, harus dibawa dulu keluar. Makanya Bapak tadi perlunya ketua kelompok seperti itu untuk yang ngaturin lah, ya, kerjasama sama teman-teman. Nah masalah naruhnya nggak apa-apa di bawah tempat tidur atau apa. Nah karena apa? Kalau nyiramnya nanti di dalam kamar kotor. Ya kan ini kan ada lubang air nanti. Begitu udah nyiram airnya nanti malah ke lantai. Keluar airnya kan. Nah makanya nanti begitu mau nyiram, bawa keluar, nyiramnya sih di situ aja di tanah atau di bawah lah di. Nanti begitu udah airnya apa segala macam keluar kering, ya kira-kira apa masukin lagi ke dalam. Segimana? Secukupnya aja ya, misalnya gini, kalau ada nih, yang penting basah ya. Secukupnya aja, seperti pernah ya kalau Bapak lagi nyiram tanaman, ya seperti itu aja. Nah segini. Ingat ya, jangan juga terlalu banyak. Banjir juga tadi seperti yang Bapak bilang di awal, itu akan menyebabkan biji kurma busuk. Jangan terlalu banjir. Atau kalau misalnya ini terasa kurang, nah segini lah. Ya. Ya. Menggunakan gayung boleh, tapi ya itulah jangan banyak-banyak ya. Begini kita guyur rata. Apa kasih contoh? Ya, biar nanti ada bisa gimana? Depan situ ya. Ayo kesini dulu semua. Nggak usah, nggak apa-apa. Bawa semua. Nanti bikin yang berikutnya, yang minggu depan. Kelihatan ya di sini ya, kelihatan ya. Pakai ini tripod. Jadi Tapi cara HP-nya nyiramnya mungkin seperti kualitasnya kurang bagus, tapi nggak apa-apa sih. Kelihatan semua nggak? Jadi cara menyiramnya seperti ini, rata permukaannya semua. Bapak nak mau nak? Ini Ya, komposnya cukup, belum kan? disiram ya? Belum itu. Sama Tapi nanti jangan disiram dulu ya. Pak, sama kayak yang tadi nggak Ah, boleh ah. kena cahaya Nggak, lampu. nggak boleh kena matahari dulu ya. Makanya Bapak saranin taruh di dalam itu seperti itu untuk menghindari terkena sinar matahari. Nggak usah dikasih kalau dikasih box Jangan, lagi boleh. jangan. Kasih box lagi gitu. Maksudnya Ditutupin pakai box lagi. jangan. Harus terbuka seperti ini. Tapi kalau lampu ruangan ya nggak apa-apa. Jangan matahari. Nah, makanya taruh di dalam itu jangan terkena sinar matahari. Karena ini masih dalam proses ya awal gitu ya. Nanti kalau udah jadi daun, udah tumbuh apa ya harus kena matahari. Nah tadi proses nyiramnya paham ya? Nah segitu aja, nggak terasa terlalu banyak. Kan lihat airnya nggak akan netes kan karena ya sedikit. Jadi bersihlah ini, ya aman kalau nanti kita simpan di dalam. Oke ya, paham ya? Hijau kan milik-milik. Oh boleh nanti, boleh. Buat nyiram ya. Jadi Bapak kasih satu kelompok itu, nanti ketuanya ya, nanti biar Pak Rido yang simpan. Nanti adik-adik semua misalnya perlu apa, perlu nyiram, perlu apa, hubungi ke Kak Rido. Ya. Nanti setiap kelompok Bapak kasih. Ya ada sisa berapa ya? Hah? Satu aja, cukup ya? Dua lah ya, buat jaga-jaga. Nah, buat cadangan. Ingat ya, semua ini ada ketua kelompoknya. Makanya Bapak tadi perlu setiap kelompok itu ada ketuanya.
untuk mengkoordinir dan untuk bertanggung jawab. Ya adik-adik juga harus bantu ya ketua kelompoknya ya. Jangan malah nanti ya adik-adik yang nggak bisa diatur, kasihan ketua kelompoknya Kak Rido untuk ngaturin adik-adik semua. Ya, kalau ada apa-apa sampaikan ke ketua kelompok. Nanti ketua kelompok bisa sampaikan ke bapak ya. Ke Pak Ian ya Rido ya. Nanti kalau ada apa-apa mau ditanya atau mau apa gitu. Satu-satunya namanya jadi satu kelompok tuh. Namanya siapa-siapa. Jadi kamu biar ini Ya kan apalah ya orang satu ruangan kok. ruangan tuh. Nah, kan ini satu ruangan semua. Ruangan kamar. Sama. Udah ya, paham ya? Kalau udah selesai nanti kita akan lanjutkan di kelompok kedua atau ruangan yang kedua. Ya. Jam berapa? Setengah 11. Nah nanti kasih tahu ya kelompok kedua ruang tengah ya. Nah untuk kesini ya, untuk kumpul di sini. Tapi sebelum kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat semua buat adik-adik. Dan mudah-mudahan juga ya adik-adik semua diberikan kesehatan, diberikan ya kesehatan lahir dan batin ya. Kita baca Al-Fatihah aja. Al-Hadiniyah walikulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.